Ya, kalau gimana cara mengubah red flag dari green flag? Dari beberapa yang tadi kita udah bahas, ciri konten yang red flag banget itu gimana sih Mas? Menurut Mas Rangga sendiri, bagaimana cara membuat konten itu menjadi green flag itu? Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast. Tentunya di segmen Ruang Kreatif. Welcome to Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja. Balik lagi bersama aku, Rangga. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku tentunya ditemani oleh seorang teman, yaitu dia adalah Irvin. Baik, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sebenarnya udah lama jadi perbincangan, itu tentang apa tuh sekarang tuh kayak apa ya? Oke, Irvin, terima kasih atas waktunya sudah datang. Ya, sama-sama. Canggung ya? Iya. Kali ini kita akan ngobrolin satu hal nih, Vin, yaitu soal istilah. Biasanya istilah percintaan ya. Contoh gini, kayak ada sekelompok cewek gitu, terus ada satu orang curhat kayak, cowok itu red flag banget dah, enggak banget buat gue. Gitu. Contoh, berarti kan itu red flag itu adalah orang yang kayaknya nggak cocok banget. Ditandain untuk tidak boleh gitu. Betul, kayak di marking gitu. Oke. Kayak nggak deh gitu ya. Kita akan bahas tentang red flag dan green flag. Oke. Nah, ngomongin itu kan tadi di hubungan percintaan toh. Iya. Nah, soal green flag dan red flag itu tidak hanya ada di percintaan, tapi ada kayak di pertemanan, kayak banyak tuh konten-konten yang teman kayak gini toxic banget, red flag. Nah, Oke. kalau red flag tuh ada lagi, Pin. Gini. Ya. Nah, red flag. Terus juga ada lagi nih soal tetangga red flag ada tuh. Terus ada juga banyak deh macamnya. Nah, sekarang kita akan nyambungin red flag dan green flag ini di dunia perbrandingan, terutama konten sama desain. Tapi ini kita akan bahasnya lebih ke konten ya, karena pasti ada deh brand-brand yang dalam satu brand guideline itu ada yang kayak misal salon kecantikan tiba-tiba ngomongin review makanan. Nah, itu red flag sekali kan? Iya. Mesti kayak itu Keluar dari ranahnya mereka. betul, harusnya kan nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Tapi Alangkah bahas masalah green flag dan red flag itu di dalam dunia konten dan desain itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita tandai sebagai materi yang mungkin kita bisa bawa itu menjadi suatu konten atau desain itu sendiri dan yang tidak boleh. Nah, kali ini kita bakal bahas beberapa ciri yang red flag banget untuk kita masukkan ke dalam konten. Menurutku sendiri, kalau misalnya red flag-nya dalam suatu konten itu yang paling fatal adalah nggak masukkan logo ke dalam konten itu sendiri. Ya, logo itu kan merupakan brand identity sendiri dari suatu perusahaan atau brand itu sendiri. Terus salah satunya juga di konten media sosialnya itu juga nggak ada logo, itu juga sangat pengaruh banget. Terus di dalam suatu kontennya itu juga nggak ngasih call to action itu. Jadi setelah kita nonton dari konten itu sendiri, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan setelah menerima informasi itu. lalu selain itu ya, Bin ya. Selain itu ada juga beberapa red flag nih kalau menurut aku. Itu kayak elemen gambar yang diambil tuh tanpa pertimbangan. Contohnya license, terus kesinambungannya dengan brand atau dengan style brandnya. Bahasa dan strateginya tuh kayak tidak tertata, terus tidak dipikirkan strateginya dan tidak sesuai dengan karakter brand yang dimau. Terus apalagi ini ya, konten yang jelek banget readable-nya. Contoh penggunaan font yang tidak kontras, size fontnya terlalu kecil, terlalu banyak font yang dimasukkan di sebuah konten. Terus tulisannya juga terlalu banyak gitu-gitu kan gak kebaca. Iya. Jadi itu menurutku red flag banget sih.
dari beberapa yang tadi kita udah bahas ciri konten yang red flag banget itu gimana sih Mas menurut Mas Rangga sendiri, bagaimana cara membuat konten itu menjadi green flag itu? Gimana nih? Ya kalau gimana cara mengubah red flag dari green flag kayaknya sulit ya, tapi lebih ke ini sih, menjagai konten tersebut agar green flag atau dapat diterima atau layak lah. Lebih tepatnya kayak baca lagi brand guideline-nya gimana, filosofi brand itu gimana, style-nya gimana, pembahasannya gimana. Nah, kalau itu udah dibaca lagi, harus disusun lagi kayak warna paletnya sesuai gak konten itu dengan warna palet bawaan. Terus juga dari segi bahasa relate gak nih dengan karakter brand ini. Contohnya brand feminin, masa bahasnya yang maskulin, gak mungkin kan? Iya. Ya itu keluar banget. Contohnya seperti itulah. Terus penggunaan foto dan video harus yang relate juga lah, sesuai dengan karakter brand. Warna, font terutama font. Kayak gak mungkin kan brand feminin dikasih font yang tegas banget. Iya, Kayak yang bold, yang agak slant gitu. Tapi ya memang ada beberapa ini ya, ada beberapa keleluasaan dalam sosial media, terutama Instagram lah ya kalau kita ngomong secara umum. Kayak sebenarnya boleh agak keluar dikit dari brand guideline, tapi ya tetap serumpun. Kayak yang tadi gue omongin tuh, itu harusnya sebagai basic banget lah yang udah dipegang sama desainernya. Terus kita bisa bereksperimen di beberapa hal, contohnya penggunaan elemen yang gak strict banget lah. Ya, misalnya nih kayak ngikuti beberapa tren yang sekarang sedang ramai gitu. Misalnya kayak tren lagi baju yang warna merah misalnya. Terus tapi dia itu adalah perusahaan makanan. Misalnya cuma buat jadi kayak clickbaitnya aja untuk menyambungkan itu ke kontennya yang sebenarnya tidak terlalu berhubungan, itu boleh nggak sih? Ya nggak apa-apa, cuma ya buat apa gitu sih. Okay. Kayak ya emang relate, tapi kalau nggak nyambung ya buat apa juga. Kayak apa ya, masih banyak lah konten-konten makanan, terutama F&B ya. F&B tuh banyak yang bisa dikulik sih dibanding perusahaan-perusahaan korporat mungkin ya. Tapi ya mungkin nggak apa-apa clickbait kayak gitu, tapi buat apa gitu. Kayak ya masih banyak materi lain iya, ya buat itu. Betul. Menurutku masih banyak materi yang lebih relate dibanding itu. Kalau misalnya lagi viral terus relate, ya nggak apa-apa. Lagi trending, relate, nggak apa-apa. Sikat aja. Tapi kalau misalnya menang trending pembahasan tersebut, tapi nggak relate, ya kayaknya percuma deh. Jadi lebih mending kita nyari materi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya, daripada cuma nyari clickbaitnya doang gitu. Iya, nanti kesannya image-nya akan terlalu nyari-nyari dan terlalu nyambung-nyambungin. Kayak nggak tepat sasaran nanti takutnya kontennya. Ya, jadi kalau misal dari yang kita bahas tadi itu kembali lagi, kalau misalnya semua konten itu harus kembali lagi kepada fungsinya itu sendiri, yaitu menyampaikan pesan kepada audiens itu sendiri. Dimana target audiens yang dapat menerima pesan itu dengan baik itu juga bakalan nguntungin perusahaan itu sendiri, supaya mereka bisa menerima informasi itu secara dengan lebih baik gitu loh, daripada kita cuma sekedar nyari clickbait tapi pesan-pesannya yang sebenarnya ingin kita sampaikan itu nggak bakalan keterima ke audiens itu secara tepat. Betul. Jadi kan kayak buang-buang waktu untuk bikin satu konten itu. Padahal kan bikin konten itu nggak secepat kayak besok bikin konten ini ya. Iya. Kan harus dipikirin sebulan lagi, 2 bulan, bahkan pernah aku nemuin bikin konten 6 bulan, 3 bulan gitu. Riskan sih bikin konten panjang-panjang. Cuma ya maksudnya itu mau ngejelasin bahwa bikin konten itu nggak seinstan itu. Ada proses yang harus dilalui, dan itu juga hasil beberapa brainstorm juga, supaya hasilnya itu lebih sampai ke audiens. Betul. Oke, ini kita akan mau nunjukin nih Pin beberapa konten yang menurut kita ya konten yang lengkap lah, tidak masuk red flag ya. Oke, dilihat dari kontennya, dari narasi ini kebetulan tips and trick ya, desain kontennya. Yang bisa kita ambil dari konten ini kayaknya ini deh, konsisten pencantuman logonya, terus
judulnya on point, menampilkan tips sesuai judulnya. Lalu dia tuh ada call to action-nya di belakang. Jadi langsung mengarahkan ke YouTube-nya narasi. Untuk lihat informasi lebih lengkapnya ya. Betul. Ini juga ada salah satu contoh juga Mas, nggak dari Big Alpha. Apaan tuh? Contohnya ada di sini. Nah, kalau misalnya dari kalian lihat dari konten ini itu cukup lengkap banget sih. Dimana konten ini tuh dari headline-nya itu kelihatan banget, nggak bingung gitu. Dan mereka ngasih desain yang clean banget, simple, dan memberikan juga ada infografisnya kalau kalian lihat itu, dan kalian bisa baca itu semua dengan jelas tanpa bingung yang mana urutannya, harus baca yang mana dulu. Kelihatan banget cover sama isinya dari infografisnya itu sendiri. Iya, jadi pengaturan layoutnya tuh sudah sesuai ya dengan cara kita membaca. Betul. Jadi ketika kita menerima informasi itu nggak lompat-lompat gitu. Nah, terus di konten ini juga disertakan itu info. Infografisnya ini sumbernya dari mana sih? Jadi orang itu nggak asal aku lihat ini ada berita ini tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Juga bahasanya yang digunakan dalam konten ini juga sangat komunikatif banget. Jadi orang awam pun yang mungkin nggak seberapa familiar dengan konten ini dapat menerima itu dengan lebih mudah sih. Approachable lah ya. Iya. Nah, dan yang paling penting juga ada CTA-nya, call to action-nya itu. Jadi setelah mereka lihat konten itu, mereka bisa kayak like, comment, share, dan save juga mungkin. Atau mungkin juga ada link lagi di bawahnya untuk baca informasi yang lebih lengkapnya. Iya, tadi setelah copywriting yang berima ya, kayak petir bukan seberang petir. Cakep. Nah, itu kan, itu berima kan? Iya, berima. Terus dia call to action. Berdasarkan pembahasan kita tadi, itu kan sebenarnya kita udah ngomongin gimana sih ciri-ciri green flag itu. Iya. Ya udah, ini kita rangkum lagi nih biar apa ya? Biar lebih gampang ya nyerap ilmu ini. Contoh deh, konten yang green flag itu sudah pasti findable. Oke. Mudah ditemukan. Terus menggunakan ads juga atau hashtag yang trending. Itu banyak caranya untuk dapat ditemukan sama khalayak luas. Iya, dapat mudah untuk ditemukan. Contoh yang kedua, dia juga shareable. Jadi infonya memang bermanfaat gitu. Contoh, cara menanam biji gandum di rumah sendiri. Kalau bisa kan info yang bermanfaat. Betul toh. Tapi kan itu cuma contoh. Dan konten yang green flag itu harus readable. Jadi mudah dibaca dari beberapa faktor. Yang kayak tadi kita udah sebutin itu kayak dari ukuran dan warna dari font itu sendiri. Kalau misalnya kita pakai warna yang cukup kontras, itu lebih mudah untuk dibaca daripada kita pakai warna yang hampir mirip, mungkin kayak sedikit gradasi, itu bakalan sulit untuk kita baca juga. Lalu dari segi layout, dari segi penataan desainnya itu juga, kalau misalnya kita sesuai dengan tata hierarki bacanya gitu juga sangat berpengaruh. Gak mungkin kan kita nulis body copy itu lebih besar daripada headline-nya. Tuh. Gitu. Ya berarti di layout juga disisipin juga white space kali ya, kayak ruang white kosong ya, ruang kosong white space itu. Ruang kosong untuk bisa kita juga nafas. Iya, jadi nggak terlalu sesak gitu. Tuh, kalau kebanyakan juga kan gumoh. Iya. Sulit dibaca dong, Iya. karena terlalu banyak elemennya. Mata juga panas gitu. Betul, kan. mata panas. Kepala pusing. Iya, mual-mual. Kepala cekot-cekot. Lalu dari leadingnya juga jarak antara setiap baris dari teksnya itu, kalimat itu juga kalau misalnya terlalu rapat juga membuat kayak kita males bacanya nggak sih? Iya, jadi kayak mata sampai gini nih. Nah, susah jadi. Dan juga yang menurutku juga paling penting dari suatu konten itu kayak dapat diingat dengan mudah gitu loh. Dan konten itu dapat tahan lama gitu loh, Long lasting. Long lasting. Iya. Gak cuma menghibur Ikutin untuk tren. sesaat, kayak yang tadi kita udah bahas gitu. Ikutin tren boleh, tapi kalau misalnya kita bisa bikin original, kenapa enggak? Iya, betul. Kita membuat tren, bukan mengikuti tren. Ya, oke, kita tadi sudah ngomongin ciri-cirinya. Gimana kalau sekarang kita ngasih tips nih? Oke. Jadi tipsnya agar konten green flag kamu atau satu brand deh dapat menarik dan engaging gitu. Jadi
biarpun kadang kan kita ngelihat kontennya bagus tapi ternyata share-nya nggak banyak. Iya, like Gimana sih? dikit. Betul, gimana sih caranya? Udah kita mah bagus, terus ternyata share-nya banyak atau engaging, itu gimana tipsnya? Tips yang pertama menurutku itu membuat konten yang original dan out of the box. Nah, konten yang baik itu, yang out of the box itu kan orang itu lebih banyak yang suka gitu loh. Yang original yang belum ada di konten-konten orang lain gitu. Itu menurutku bakalan orang lebih banyak bakal lihat itu, mungkin lebih share juga ke orang-orang yang mungkin belum tahu karena kita itu original. Lalu membuat headline yang click worthy, atau kalau misalnya sekarang itu banyak yang ngomong clickbait yang menarik orang dalam sekali lihat gitu. Jadi nggak perlu orang itu baca sampai akhir, tapi karena lihat covernya aja dengan click worthy-nya itu yang cukup menarik, orang itu bakalan mau buat baca itu sendiri. Oke, tadi dari kamu ya. Iya. Kalau dari aku tipsnya mengambil sumber dan data yang valid. Oke. Contoh, ngasih data yang hoax atau sumbernya nggak jelas. Ya pokoknya konten boleh menarik, konten boleh bagus, tapi jangan lupa data harus valid. Oke. Jangan tiba-tiba ngasih angka besok Indonesia bakal jadi Negara nomor 1 di dunia. nah Ternyata hoax ya dari kan? grup WA. Iya, buat apa? Iya. Grup bapak buat apa kan? Tidak Sumbernya- valid sama iya, sekali. ternyata broadcast doang. Lalu jangan lupakan selalu mengambil gambar yang lisensinya jelas. Oke. Jangan ngambil asal dari Google mungkin, terus tiba-tiba ternyata gambar itu ada hak ciptanya. Oh iya. Nah itu kan bisa dituntut kita tuh sebagai pembuat konten atau sebuah brand malah. Kita bisa dituntut oleh kreatornya. Perhatikan juga lisensi dari foto atau video tersebut. Pastinya kalau nggak free license, minimal harus kayak commercial use lah. Iya. Jangan yang personal, karena personal cuma boleh buat kebutuhan pribadi saja atau perorangan. Betul. Apalagi font ya, font tuh license-nya sudah jelas, kayak font ini untuk commercial use atau font ini untuk personal use gitu kan. Atau ya segampang kita beli aja gambarnya, lisensinya gitu. Atau beli download fontnya di Google Font gitu. Ya Google Fonts sudah pasti still open license, sudah pasti free for commercial. Iya. Oke, lalu membuat konten yang mengutamakan storytelling. Jadi kayak kita mau menyampaikan apa tapi ada bridgingnya dulu di belakang, di depan. Iya, ada alurnya gitu. Betul, ya. alur cerita. Jadi kayak pada zaman dahulu kala Iya. hiduplah seekor kuda. Dia Dinaiki. dia tinggal di sebuah danau atau sungai, namanya Sungai Nil, jadilah kuda Nil. Nah, padahal informasinya cuma mau menyampaikan bahwa ada kuda Nil gitu kan. Iya. Tapi ternyata dia ada Asal tambahan muasal. Iya, ada asal muasal pada zaman dahulu kala. Jadi, wah, apa ini? Gitu. Atau seenggaknya ada ini konten infografisnya. Jadi dalam satu konten ada beberapa data yang diberikan infografis. Ya itu kan juga mempermudah kita buat bacanya gitu supaya nggak bosan dengan data-data itu. Betul, contohnya yang sering pakai infografis itu setauku Tirto ID ya. Tirto ID itu bagus. Tirto ID bagus. Oke Irvin, kita sudah selesai membahas bagaimana konten green flag, bagaimana konten red flag, ciri-ciri, terus gimana cara membuat green flag juga, konten-kontennya tetap biarpun dia green flag sesuai dengan branding dan segala macam, dia tetap engaging, ataupun tetap menarik, shareable segala macam. Oke, terima kasih ya Irvin atas waktunya. Terima kasih juga Mas Rangga. Iya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Oke, sekian dari kami berdua. See you on the next podcast. Bye-bye. Oke Elevate Squad, thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau kalian ada topik tertentu yang ingin kita bahas atau yang lagi trending, langsung share aja di komentar di bawah. Dan biar kita makin semangat kontennya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Have a nice day and see you!